kabar nih teman-teman? Baik. Di FGD kali ini seperti yang disampaikan oleh Bu Yuke bahwa ada pihak-pihak terkait yang akan menangani suatu permasalahan dari pihak nasabah maupun dari pihak bank. Nah, di sini di belakang saya sudah ada dari pihak bank itu sendiri, dan di sebelah kanan saya ada dari BI, di sebelah kiri saya dari OJK, dan di sana ada asosiasi terkait, dan ada dari nasabah Irfan dan Alu. Langsung saja mungkin nasabah memberikan masalahnya dan menyampaikannya kepada bank. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin memaparkan permasalahan yang pada dasarnya ini saya alami sendiri ya di tahun ini, dan ini real, case-nya real ya. Jadi gini, saya itu pada bulan Maret ya itu tidak pernah menggunakan jasa cardless, pengambilan tunai dengan cardless yang di bank ya. Jadi saya kalau misalnya ngambil uang selalu pakai kartu. Terus lama-kelamaan kok saya lihat saldo saya berkurang agak banyak gitu. Dan habis itu saya coba lihat mutasinya, dan ternyata di situ ada penarikan cardless sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali ya, 7 kali, dan itu pengambilannya 500.000 dan ada yang 600.000, sehingga totalnya sampai 3.600.000. Itu saya baru mengetahuinya, baru memeriksanya di bulan April ya. Dan di situ juga di mutasinya juga terlihat ada kegiatan cardless. Lalu saya akhirnya melaporkan masalah ini ke pertama customer service. Kata customer service, saya suruh datang ke cabang, ya kan? Lalu saya datang ke cabang UIN, yang di Ruko UIN yang lantai 2. Setelah itu sudah saya paparkan, lalu saya diminta untuk ke cabang lagi, yang cabang di samping Alpha X, ya kan? Tapi pada saat itu hanya berhenti di situ dan dikatakan oke, nanti akan kami hubungkan ya, dan Bapak akan diberikan charge sebesar 150.000 untuk melihat videonya ya kan. Dan itu pada tanggal 11 April. Tapi sampai detik ini saya masih belum dihubungi, masih belum diinfokan. Akhirnya saya memutuskan ya sudah, ini memang sudah masalahnya seperti ini. Habis itu saya menarik semua dana saya di BSI dan juga seluruh keluarga saya dan juga keluarga besar, ya kan. Ini tepat juga permasalahannya, yaitu ketika serangan ransomware, ya kan. Dan ini tidak ada tindakan lebih lanjut dari BSI. Ya, mungkin itu yang ingin saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada nasabah terkait masalahnya tadi. Dan dari pihak banknya langsung bisa menjawab pertanyaan dari nasabahnya, masalah dari nasabahnya apa tadi, kartus ya, dan penarikan dana yang tidak ada kejelasan dari Bank Syariah itu sendiri. Saya berikan waktu kepada pihak bank sama 3 menit juga untuk menjawab masalah dari pihak nasabah. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Irfan sebagai nasabah yang telah menyampaikan permasalahannya. Namun di sini kami pertama-tama akan menjelaskan dulu tentang urusan kami. Tahun 2022 ini merupakan tahun pertama kami operasional secara full, karena operasional kami dimulai pada tanggal 1 November yang menjadi day one operation. Nah, BSI itu kan hasil merger dari 3 bank, yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Nah, BSI juga mendapatkan izin merger pada tanggal 27 Januari tahun 2021 dengan dikeluarkannya surat oleh OJK nomor SR strip 3 garis miring PB.1 garis miring 21. Nah, perubahan nama BSI juga baru kami dapatkan pada tanggal 1 Februari tahun 2022, yang mana secara langsung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, lalu ada komposisi saham. Selanjutnya ada komposisi saham dari perusahaan kami. Perusahaan kami itu memiliki 2 tipe saham. Pertama ada saham seri A
yang dimiliki oleh Republik Indonesia dan saham seri B yang dimiliki oleh utamanya ada 3 yang terbesar. Pertama ada Bank Mandiri Persero Tbk sebesar 51,47%, lalu ada Bank Negara Indonesia sebesar 23,24%, dan terakhir sisanya itu pemegang saham lepas yang nilainya tidak mencapai 1%. Nah, untuk kantor pusat sendiri kami bisa dilihat ada di Jalan Gatot Subroto nomor 27, Kecamatan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Nah, BSI sendiri memiliki kurang lebih 1.200 kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Lalu kurang lebih 2.500 ATM BSI dan kurang lebih 18.000 jumlah karyawan. Lalu ada visi dan misi. Visi kami itu menjadi top 10 global Islamic banking. Nah, visi ini sejalan dengan visi pemerintah yang ingin memajukan ekonomi Islam di Indonesia. Nah, untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki misi. Pertama, memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia dengan melayani 20 juta nasabah yang menjadi top 5 bank berdasarkan aset sekitar 500 triliun dan nilai buku sekitar 50 triliun dengan tujuan di tahun 2025. Lalu selanjutnya kami ingin menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Nah, di sini kami wujudkan dengan cara menjadi top 5 bank yang paling profitable di Indonesia dengan nilai ROE 18% dan valuasi kuat PB kurang dari 2. Dan terakhir, kami ingin menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Misi ini kami capai dengan cara menjadi perusahaan dengan nilai yang kuat dan memperdayakan masyarakat Islam di Indonesia dengan cara memberikan layanan terbaik, memberikan kinerja terbaik di dalam perbankan kami. Nah, selanjutnya ada jajaran direksi. Pertama, direktur utama diisi oleh saya sendiri, Ahmad Fahri Indrawan. Saya bertanggung jawab atas keputusan bank. Lalu selanjutnya ada wakil direktur utama, yaitu Sheryl Audinata. Beliau bertanggung jawab atas pengurusan bank sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham atau rapat direksi. Lalu selanjutnya ada Direktur Manajemen Resiko yang diisi oleh Ummu Salama. Beliau bertugas untuk bertanggung jawab atas manajemen resiko dan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha bank. Dan terakhir ada Direktur Finance dan Strategi yang diisi oleh Muhammad Aska Al-Rukoni. Beliau bertanggung jawab atas keuangan dan akuntansi bank serta pengembangan strategi bisnis. Mungkin untuk produk dan layanan akan disampaikan oleh direktur yang lainnya. Untuk itu saya lanjut, ada produk dan layanan Bank Syariah Indonesia. Yang pertama ada simpanan. Di dalam simpanan Bank Syariah Indonesia, yang pertama ada BSI Division BSI, yang kedua ada tabungan isi wadiah, yang ketiga ada tabungan isi mudoba, yang keempat ada BSI tabungan pendidikan, yang kelima ada BSI tabungan bisnis, yang keenam ada BSI tabungan kelas, yang ketujuh ada BSI tabungan pensiun, yang kedelapan ada BSI tabungan efek syariah, yang ke-9 ada BSI tabungan smart, yang ke-10 ada BSI tabungan haji muda Indonesia, yang ke-11 ada cash wakaf link sukuk ripple, yang ke-12 ada BSI deposito rupiah, yang ke-13 ada BSI talangan mitra BPJS, dan terakhir ada tabungan Al-Qasar. Lanjut, ada pembiayaan. Di sini ada BSI Auto melalui BSI Mobile, BSI Auto, BSI Simuda, BSI Gria, BSI Mitra Guna Berkah, BSI Mitra Guna Online, BSI Mitra Edu, BSI Mitra Koperasi Karyawan, BSI Mitra Kelas Sawit, BSI Talangan Travel Haji Khusus, BSI Mitra Alkes, BSI Talangan Mitra BPJS atau Supply Institute Financing BPJS, BSI Mitra SBSN, BSI Kur Super Mikro, BSI Kur Mikro, BSI Mitra SPBU, BSI Mitra Bisnis Investasi, BSI Mitra Modal Kerja, BSI Mitra Beragam Tunai, BSI Jaga Emas. Lanjut, di sini ada investasi dalam bank syariah, ada reksadana syariah, BSI Tepanas Reguler,
BSI Tapenas Kolektif, BSI Tabungan Prima, SBSN Retail, BSI Deposito Falas, BSI Sapi, BSI Urusan Bisnis, Wali Amanat, BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Efek Syariah, BSI Prapensiun Berkah, Cicilan Emas, BSI Mobile, dan BSI Cicilan Emas. Lanjut ada di sini digital banking dalam Bank Syariah Indonesia ada BSI Mobile, buka rekening online, solusi emas, BSI Kiris, BSI Cardless Berkelanau. Saya silakan kepada baik, terima kasih moderator. Ini tadi terkait aplikasi dan saudara Irfan kan sama ya dengan mitigasi kita ambil tadi, dia kehilangan dana. Untuk mitigasi risiko kan mitigasi risiko dia belum terjadi dan kita bagaimana pencegahannya tadi sudah disebutkan di bagian risiko bagaimana pengelolaan risiko kita yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya risiko. Nah ini karena masalahnya itu sudah terjadi, yaitu dananya hilang tidak terjadi. Dari kami sendiri dari BSI sudah ada tim penanganannya, tapi mungkin ada kendala lagi mungkin dari koordinator per bagian atau mungkin dari staf paling bawah, staf mungkin dari customer service-nya yang kurang cepat dalam menginformasikan mitigasinya, dan ada salah satu juga risiko operasional kita juga. Sebenarnya untuk mitigasi juga kita menghimbau kepada para nasabah untuk lebih berhati-hati terhadap keamanan datanya, untuk tidak memberikan akses apapun terkait digital banking, baik itu HP-nya atau mungkin PIN-nya atau mungkin minjam kartu. Pokoknya terkait keamanan data dia, terkait keamanan rekening dia, hanya dia sendiri yang boleh mengetahui dan boleh menggunakannya. Itu untuk memitigasi juga. Nah di sini saya juga kami dari Bank BSI juga ingin meminta pendapat juga nih kepada Bapak Ibu sekalian dari OJK, dari BI, dari asosiasi untuk menanggapi dan memberi solusi dari permasalahan yang kami hadapi. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada tadi dari Salama. Di sini saya menjelaskan tentang analisis risiko yang dimana kasus ini bisa menyebabkan beberapa hal terhadap bank kami. Yaitu ada 4 aspek. Yang pertama ada risiko operasionalnya, yaitu kasus phishing ini menunjukkan adanya celah keamanan dan kontrol internal pada sistem produk BSI. Hal ini berpotensi terjadi pada nasabah lainnya sehingga beresiko pada operasional perusahaan. Nah, yang kedua ada risiko dari reputasinya. Insiden phishing yang merugikan nasabah ini dapat membuat reputasi BSI menurun di mata nasabah. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap BSI dan berpotensi nasabah beralih ke bank lain. Lanjut ke likuiditas, jika nasabah BSI banyak yang menarik dananya akibat insiden ini, likuiditas BSI bisa terganggu karena banyaknya penarikan dana secara bersamaan. Oleh lahir ini resiko kredit. Jika banyak nasabah BSI yang menutup rekening akibat insiden ini, exposure kredit macet BSI bisa meningkat. Hilangnya dana nasabah secara signifikan juga dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar pinjamannya ke BSI. Oke, sekian dari saya. Indonesia, silakan memberi tanggapan. Saya berikan waktu 2 menit. Baiklah, saya di sini sebagai Bank Indonesia turut prihatin terhadap kejadian yang menimpa saudara Irfan. Nah, jadi kemungkinan kita bisa mendengarkan terlebih dahulu peraturan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen yang akan dibacakan oleh Syekh. Baik, ini saya selaku perwakilan dari BI ingin membacakan
beberapa peraturan Bank Indonesia terkait masalah yang dihadapi oleh nasabah Bank Syariah Indonesia. Yang pertama ada BI menerbitkan surat edaran nomor 15/15/BPNP tanggal 29 April 2013 perihal pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Surat edaran ini mengatur tentang aspek-aspek tata kelola bank, termasuk manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan penanganan pengaduan nasabah. Lalu yang kedua, BI juga menerapkan peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban bank untuk menerapkan manajemen risiko dalam menggunakan teknologi informasi, termasuk pencegahan deteksi dan mitigasi risiko keamanan cyber. Lalu yang ketiga, BI juga mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Peraturan ini mengatur tentang kriteria, persyaratan, dan mekanisme perizinan, pengawasan, dan perlindungan konsumen bagi penyelenggara teknologi finansial termasuk pelayanan perbankan digital. Lalu yang terakhir ada peraturan yang keempat, Peraturan Bank Indonesia nomor 22/20/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia. Dan yang terkait dengan masalah nasabah tersebut terdapat pada bab 3 prinsip perlindungan konsumen pasal 7 ayat 1 yang berisi prinsip perlindungan konsumen meliputi A. Kesetaraan dan perlakuan yang adil, B. Keterbukaan dan transparansi, C. Edukasi dan literasi, D. Perilaku bisnis yang bertanggung jawab, E. Perlindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan, F. Perlindungan data dan atau informasi konsumen, dan G. Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya untuk masalah penyelesaian yang dapat disampaikan oleh nasabah. Terima kasih. Sebelumnya, kami dari BI sangat prihatin atas kasus yang menimpa nasabah BSI ini. Insiden kejahatan phishing yang merugikan nasabah bank tentu tidak dapat dibiarkan dan akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia. Kami akan mengusut tuntas penyebab dan pelaku phishing yang merugikan nasabah BSI. Kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, otoritas keuangan, dan lembaga terkait lainnya untuk mengungkap dan menindak tegas pelaku phishing. Dan kami akan memberikan perlindungan dan kompensasi kepada nasabah BSI yang menjadi korban phishing. Dan juga kami akan mengembalikan uang yang hilang dari rekening nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kami juga akan memberikan bantuan hukum dan psikologis kepada nasabah yang terdampak. Solusi yang ketiga, kami akan meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data nasabah di semua bank yang berada di bawah pengawasan kami, termasuk BSI. Kami akan menerapkan standar keamanan lebih ketat seperti enkripsi, autentikasi, firewall, dan antivirus untuk mencegah terjadinya phishing atau serangan siber lainnya. Kami juga akan melakukan audit dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem keamanan dan perlindungan data nasabah berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kami akan melakukan mengedukasi dan menghimbau kepada masyarakat tentang bahaya dan cara menghindari phishing. Kami juga akan menyebarkan informasi melalui berbagai media seperti website, brosur, poster, video, atau podcast. Kami juga akan mengadakan seminar, workshop, atau webinar untuk meningkatkan literasi keuangan dan digital masyarakat, khususnya nasabah bank. Dan kami juga akan meningkatkan nasabah untuk tidak pernah memberikan data pribadi atau keuangan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk pegawai bank. Demikian tanggapan dan solusi yang dapat Bank Indonesia sampaikan. Semoga Terima kasih kepada Bank Indonesia atas tanggapannya. Selanjutnya kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan, saya persilakan untuk memberikan tanggapan.
izin menambahkan kami dari OJK berdasarkan POJK. Jadi bank ini harus melindungi kepentingan nasabah termasuk dalam hal keamanan transaksi dan informasi seperti yang dijelaskan dalam POJK pasal 2 nomor 1 tahun 2013. Kami dari OJK sangat menekankan pentingnya perlindungan konsumen dan memastikan bahwa bank mematuhi standar keamanan yang ditetapkan dengan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keamanan, dan kerahasiaan data nasabah. Kemudian, dalam POJK pasal 21 nomor 13 garis miring POJK titik 03 garis miring 2018 mengatur kewajiban bank untuk memastikan keamanan transaksi elektronik. Jadi pihak bank wajib untuk memiliki keamanan yang ketat dan menerapkan tindakan pencegahan serta perlindungan terhadap nasabah dari risiko phishing atau penipuan. Baik, saya akan terus menambahkan. Berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/COJK 03/2022 tentang ketahanan dan keamanan cyber bagi bank umum, menjelaskan dan menekankan bahwa pentingnya tata kelola dan manajemen risiko yang baik untuk menjaga ketahanan dan keamanan cyber. Aturan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa bank umum, termasuk bank syariah seperti Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, dapat menjaga keamanan sistem dan melindungi nasabah dari ancaman keamanan cyber. Baik, sekian solusi dari pihak OJK. Selanjutnya kami kembalikan. Terima kasih moderator. Kami dari SPSindo ingin memberikan beberapa saran untuk Bank Syariah Indonesia. Pertama, menurut PBI nomor 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Pasal 1 ayat 3 sampai 4. Di sini ada pengertian dari kantor wilayah. Kemudian di bawah pengertian kantor wilayah di sini ada pengertian dari bank umum syariah, bank umum konvensional, kantor wilayah, kantor cabang bantu, kantor kas, dan kantor fungsional. Nah, dari sini kita menarik kesimpulan bahwa kalau misalnya pengaduan disampaikan ke kantor cabang, otomatis kantor cabang harus melakukan pelaporan atau report ke kantor wilayah. Dari kantor wilayah harus memberikan report ke kantor pusat, yaitu kantor pusat BSI yang tadi disebutkan di sana. Selanjutnya kantor cabang, menurut kami kantor cabang harus memberikan garansi waktu kepada nasabah. Misalkan tadi udah disebutkan ya, mereka kan nasabah udah datang ke cabang buat konsultasi tuh masalah yang Irfan tadi sebutkan. Nah, cuman dikasih waktu nggak? Kayak misalnya disuruh nunggu berapa hari? Enggak. Nah, sebelumnya kalau misalnya boleh menyebutkan bank lain, saya pernah memiliki pengalaman juga di bank lain. Jadi saya waktu itu pernah ngambil uang, terus uangnya nggak keambil, jadi ketelan uangnya. Nah, saya telepon CS-nya, terus CS-nya itu bilang kalau misalnya tunggu 7 sampai 15 hari. Kalau misalnya 7 sampai 15 hari uangnya nggak balik, saya bisa telepon CS lagi atau ke cabang. Nah, maksud saya kita bisa meniru hal tersebut dari bank yang ini. Jadi BSI bisa meniru hal tersebut, kayak misalnya CS-nya diberikan arahan untuk memberikan kepastian kepada nasabah. Karena kalau misalnya nasabah nggak dikasih kepastian, dia juga pasti bingung, dan itu kan bakal ngaruh ke resiko reputasi bank kayak yang tadi dibilangin kan. Jadinya dia sama keluarga jadi nggak percaya lagi untuk pakai BSI gitu. Kalau misalnya dalam 7 sampai 1 bulan lah ibaratnya gitu, masalah itu uang Irfan bisa dibalikin, kan itu bisa menjadi kepastian juga buat Irfan dan masih ada harapan juga. Bakal disampaikan oleh teman saya. Oh iya, untuk yang masalah nasabah tadi kan mengenai ransomware ya, yang datanya itu kan di sini kalau kita lihat itu ransomware ini berarti kan dia memblokir akses data atau sistem kan. Nah itu kalau misal dari kasus si BSI-nya ini kan berarti dia
si hacker ini itu mengancam kebocoran data kayak berupa nomor HP, alamat, terus juga jumlah saldo dan sebagainya itu dari pihak si nasabahnya tadi. Kalau misalkan dilihat dari BSI juga kena juga untuk ransomware sendiri berupa data karyawan, dokumen keuangan. Nah, saran dari kita dari asosiasi ini yang pertama dari untuk BSI bisa menyarankan kepada nasabahnya bisa melalui email ataupun itu secara pribadi ataupun bisa melalui media sosial untuk agar nasabah-nasabah BSI itu tahu mengenai bagaimana caranya menindak dari agar tidak terjadinya ransomware tersebut. Nah, itu yang pertama bisa mengganti semua kredensial M-banking, internet banking, PIN ATM, serta meningkatkan keamanan rekening dan memantau aktivitas mencurigakan pada rekening yang terkena dampak seperti tadi yang nasabah bicarakan mengenai adanya saldo keluar tapi dia tidak menarik transaksi tersebut. Nah, dengan begitu BSI juga bisa bekerjasama nih dengan penegak hukum dan ahli keamanan cyber untuk menyelidiki insiden tersebut. Nah, untuk pencegahannya sendiri untuk BSI sendiri itu bisa menggunakan antivirus yang terupdate, menerapkan penjagaan anti ransomware seperti vaksin Protect, di mana agar data tersebut dapat kembali dengan cara untuk satu klik dan backup data secara baik dan benar sesuai kepentingan data dan pastikan data backup tidak dapat diakses sekalipun sistem Anda berhasil diakses oleh ransomware. Nah, untuk mitigasi agar tidak terjadinya ransomware tersebut akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Nah, tadi kan udah dijelasin ya. Nah, di sini ada beberapa solusi yang bisa Asbisindo berikan terhadap nasabah. Nah, yang pertama itu tadi kan kasusnya nasabah ini nggak dapat kabar lagi terkait kasus tersebut. Nah, seharusnya bank itu memberikan komunikasi proaktif, jadi itu kayak informasi berkala kepada nasabah mengenai langkah-langkah perbaikannya seperti apa yang diambil oleh bank. Nah, itu sampaikan juga pesan positifnya tentang komitmen bank untuk melindungi keamanan nasabah tersebut. Nah, terus juga mengedukasi nasabah juga untuk meningkatkan kesadaran nasabah tentang potensi ancaman phishing ini. Nah, jadi nasabah juga harus tahu tentang ancaman tersebut dan bagaimana langkah-langkahnya bila sudah terjadi phishing, kayak misalnya perbaikan kayak dia tuh lebih teliti lagi tentang mengecek saldonya atau mengecek mutasinya. Nah, terus juga mengedukasi pegawai juga untuk lebih aware gitu terhadap nasabahnya. Nah, juga memberikan informasi serta langkah yang baik terhadap nasabah dan bikin jaminan waktu terhadap nasabah. Misalnya kayak 7-14 hari waktu kerjanya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan solusi dari teman saya, yaitu ada peningkatan keamanan sistem, pemantauan aktif terhadap potensi ancaman phishing dan memperkuat kontrol internal. Lalu ada transparansi dan tanggung jawab. Bank BSI untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah terkait insiden phishing dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu investigasi yang mendalam untuk mengidentifikasi penyebab dan pelaku phishing dan bekerja sama dengan pihak berwenang seperti OJK dan BI. Nah, dari solusi tersebut berarti bisa disimpulkan kayak untuk menekankan kebijakan keamanan informasi perusahaan serta nasabahnya, terus juga termasuk prosedur kayak email mencurigakan atau permintaan informasi sensitif yang sudah kasus-kasus bank udah beredar gitu kayak link dari WA gitu. Nah, terus juga pastikan bahwa edukasi keamanan dari pegawai dan nasabah ini merupakan upaya berkelanjutan, terus juga dengan kontinuitas dan pelatihan dan pembaruan terkait resiko keamanan tersebut. Baik, teman saya akan menambahkan. Saya izin menambahkan pemaparan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi kan solusinya itu kan untuk Bank Syariah Indonesia. Nah, kami sebagai asosiasi ingin memberikan suatu wadah untuk penyelenggaraan pertemuan jika mau gitu ya, Bank Syariah Indonesia melakukan pertemuan dengan nasabah-nasabah yang nasabah-nasabahnya itu
merasa bermasalah dengan Bank Syariah Indonesia. Tuh, kami akan mewadahi forum tersebut jika ini. Terima kasih. Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, terima kasih atas tanggapannya. Oke, selanjutnya akan disampaikan closing statement oleh pihak bank kepada pihak Bank Syariah Indonesia. Saya Baik, di sini saya pribadi sebagai direktur utama dan mewakili jajaran direktur lainnya menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang terjadi, ya, kesalahan yang kami perbuat. Perlu diingat bahwa seperti yang saya sampaikan di awal, tahun 2022 dan sekarang itu masih menjadi tahun-tahun awal kami berdiri. Untuk itu tentunya kami tidak terlepas dari segala kesalahan dan kelemahan. Nah, untuk itu kami sangat menghargai segala saran yang diberikan oleh pihak BI, pihak OJK, dan juga pihak asosiasi. Lalu untuk itu kami juga akan melakukan investigasi dan mengkonfirmasi apakah benar bahwa keluhan yang telah disampaikan oleh nasabah itu tidak dilanjutkan kembali. Jika ditemukan adanya kesalahan, adanya human error di sana, kami akan melakukan tindakan tegas untuk agar kantor cabang kami itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Lalu kami juga akan melakukan investigasi terhadap permasalahan yang dialami nasabah, seperti penggunaan terkena biaya cardless meskipun menggunakan kartu, dan seperti kesalahan seperti penghilangan uang. Untuk itu solusi yang kami tawarkan kepada nasabah, pertama kami akan mengembalikan uang nasabah yang telah hilang setelah kami mengkonfirmasi segala keluhannya. Lalu kami juga berkomitmen untuk meningkatkan layanan yang kami tawarkan, dan juga kami berkomitmen untuk menjaga keamanan perbankan kami agar nasabah yang terkena permasalahan ini mendapatkan kepercayaannya kembali untuk menabung di Bank BSI. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sebagai perwakilan dari Bank Syariah Indonesia mohon maaf atas kesalahan yang kami perbuat. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam menangani masalah atau memberi solusi terhadap masalah yang terjadi oleh nasabah. Terima kasih kepada pihak Bank Syariah Indonesia, terima kasih kepada pihak Bank Indonesia, pihak Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, pihak Otoritas Jasa Keuangan maupun nasabah atau yang nonton juga terima kasih sudah menyaksikan FGD kita di pagi hari ini. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari FGD kita kali ini ada berbagai identifikasi masalah atau berbagai macam antisipasi risiko yang dihadapi oleh pihak nasabah. Ada mulai dari BI dengan undang-undang dan peraturan yang dibuat, ada dari Otoritas Jasa Keuangan tentang surat-surat edaran yang diberikan, tentang peraturan OJK juga, dan dari pihak asosiasi bank yang sebagai lembaga independen ya menggunakan perumusan masalah dari mereka sendiri agar menyelesaikan masalah solusi tersebut. Oke, mungkin FGD kita pada pagi hari ini Depok 1. Terima kasih pada audiens yang sudah mendengarkan dan terima kasih pada pihak-pihak yang terkait. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.